Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai materi Sistem Informasi SDM dan Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Hamam Yoga. Baiklah, di sini pada bagian pertama akan dibacakan oleh saya. Langsung saja, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) merupakan sebuah bentuk interaksi pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan teknologi informasi yang menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin terutama pada pengaplikasian bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM. Ruang lingkup Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. 3 ruang lingkup utama sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, communication atau komunikasi. Pada dasarnya, penggunaan aplikasi merupakan suatu pendekatan media tunggal dan lokal, seperti operasi lembar kerja di PC milik seseorang, termasuk perekrutan internet-based, melalui pelamar-pelamar yang dapat menyerahkan resume-resume dimanapun di seluruh dunia, atau multimedia yang mengarahkan kepada permintaan menggunakan CD-ROMs atau jaringan online. Yang kedua, change atau berubah. Dimensi yang kedua adalah berubah, menunjukkan di poros front to back. Pusat perhatian yang paling depan adalah sistem yang menyokong dengan memotong biaya-biaya dari aktivitas sumber daya manusia yang ada, seperti mendapatkan informasi. Beberapa informasi dikumpulkan untuk mencukupi satu persyaratan eksternal ke holder, misalnya informasi upah dan manfaat yang berhubungan dengan pesangon gaji dan jam atau pensiun. Yang ketiga, calculation atau kalkulasi. Kalkulasi adalah dimensi yang terakhir. Sistem informasi ini membantu pemakai untuk mengetahui apa atau status yang ada dalam berbagai hal. Secara sederhana, menghitung ringkasan laporan-laporan dari upah atau pelatihan berharga, berbiaya, atau perhitungan jumlah dari angka-angka dari karyawan di kategori-kategori EEO. Pengertian Sistem Informasi Manajemen. Secara garis besar, Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Sistem informasi manajemen bekerja dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sistem online untuk dianalisis. Kemudian, sistem informasi manajemen akan melaporkan hasil analisis tersebut, membantu manajemen mengambil keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan suatu masalah. Fungsi sistem informasi SDM dan manajemen. A. Fungsi sistem sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti perekrutan, penerimaan, pendidikan, pelatihan, manajemen data, penghentian, dan administrasi tunjangan. B. Fungsi sistem informasi manajemen. Memudahkan manajemen untuk merencanakan, memantau, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu perusahaan. Berikut ini beberapa contoh soal. Yang pertama, di dalam sebuah sistem kepegawaian terdapat suatu model data yang mencakup proses yang berhubungan dengan perencanaan SDM. Kegiatan apa saja yang dilakukan pada proses ini? Jawabannya, proses pembentukan data rekapitulasi, proses pengadaan SDM atau rekrutmen,
dan proses alokasi atau realokasi. Contoh soal yang kedua, sistem kepegawaian umumnya memiliki proses administrasi yang merupakan proses dasar dalam pengumpulan informasi. Keuntungan dari proses ini adalah jawabannya pengelompokan informasi yang mudah, mempercepat pengisian, pemasukan data menggunakan tampilan grafis, penggunaan kode yang berdampak jumlah data lebih sedikit. Contoh soal yang terakhir, manajemen yang baik pada proses kompensasi atau benefit dalam sistem informasi SDM akan memunculkan efek yang positif bagi perusahaan. Di antaranya adalah jawabannya memiliki karyawan yang berkualitas, memacu karyawan untuk lebih giat, timbulnya daya tarik bagi pelamar atau calon karyawan yang berkualitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.